Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya nak. Dan kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi sekolah seperti dulu. Nah, kita lanjutkan pelajaran matematika kita kali ini, yaitu tentang membandingkan bilangan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, Umi ucapkan terima kasih banyak untuk anak Umi yang sudah mengerjakan tugas dari Umi dengan baik dan penuh semangat. Nah, membandingkan bilangan itu yang harus kita ingat, yang harus kita pahami, yaitu lambang bilangan, lambang perbandingannya ya nak, lambang perbandingan. Yang pertama, lambang perbandingan itu seperti ini lambangnya, dibaca lebih kecil. Yang kedua, seperti ini lambangnya, kita baca lebih besar. Dan lambang yang ketiga seperti ini, tandanya sama dengan atau sama besar. Anak Umi sering sebutnya sama dengan ya nak. Nah, sebelum kita membandingkan 3 bilangan atau 3 angka, kita bandingkan dulu satu angka. Misalnya 3 lebih kecil dari 5. Tanda yang kita gunakan tanda lebih kecil, karena 3 itu lebih kecil dari 5. Yang kedua, 6 lebih besar dari 2. 6 lebih besar dari 2. Tanda yang digunakan tanda lebih besar, karena 6 itu lebih besar dari 2. Yang ketiga, 7 sama dengan atau sama besar dengan 7. Tanda yang kita gunakan tanda sama dengan atau sama besar, karena 7 dan 7 nilainya sama. Nah, membandingkan 3 bilangan, contohnya bandingkan bilangan 734 dengan 754. Nah, anak Umi, untuk membandingkan bilangan ini kita gunakan cara tabel atau tabel nilai tempat. Tahu kan anak Umi nilai tempat itu apa? Nilai tempat bilangan yang pertama ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Nah, setelah kita buat tabelnya, anak Umi lihat bilangan yang mau kita bandingkan 734, kita masukkan masing-masing ke nilai tempatnya. 7 ratusan, 3 puluhan, dan 4-nya satuan. Bilangan keduanya 754, berarti 7 di ratusan, 5 di satuan, dan 4-nya 5 di puluhan dan 4-nya di satuan ya nak. Nah, setelah kita sudah masukkan bilangan-bilangan ini ke dalam tabel, kita lihat ratusannya sama, puluhannya 3 dan 5 beda, satuannya 4 dan 4 sama. Berarti kita lihat yang beda nak, 3 dan 5. Kita bandingkan 3 lebih besar atau lebih kecil dari 5 nak? Iya, 3 lebih kecil dari 5. Jadi sudah dapat kita bandingkan 734 lebih kecil dari 754. Nah, seperti itu. Contoh kedua, bandingkan bilangan 541 dengan
241. Nah, lihat. Buat tabel nilai tempatnya. Nanti anak Umi bisa menggunakan penggaris ya, Nak. Biar rapi. Nah, kita tulis nilai tempatnya. Yang pertama ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Nah, setelah itu kita lihat bilangan yang ingin kita bandingkan. 541, berarti kita buat 5 di ratusan, 4 di satuan, 4 di puluhan, 1 di satuan. Bilangan yang kedua 241, 2 kita masukkan di ratusan, 4 di puluhan, 1 di satuan. Nah, setelah kita masukkan bilangannya, kita lihat ratusan 5 dan 2 beda. Puluhannya 4 dan 4 itu sama. 1 dan 1 sama. Nah, setelah sudah kita lihat, kita bandingkan, kita lihat mana angkanya yang ingin kita bandingkan. Ya, di kolom ratusan. 5 lebih besar atau lebih kecil dari 2, Nak? Iya, 5 lebih besar dari 2. Jadi 541 lebih besar dari 241. Nah, lihat seperti ini membandingkan bilangan. Nah, contoh yang ketiga, bandingkan bilangan 254 dengan 251. Nah, anak Umi sekarang buat tabel. Iya, tabel nilai tempatnya, Nak. Nah, itu kita buat ratusan, puluhan, dan satuan. Kita masukkan bilangannya. 254, 2 di ratusan, 5 di puluhan, 4 di satuan. Bilangan keduanya 251, berarti 2 di ratusan, 5 di puluhan, 1 di satuan. Nah, ratusan sudah sama, puluhannya juga sama, satuannya 4 dan 1, berarti beda. Berarti yang ingin kita bandingkan 4 dan 1, berarti 4 lebih besar atau lebih kecil dari 1, Nak? Iya, 4 lebih besar dari 1. Jadi 254 lebih besar dari 251. Nah, seperti ini anak Umi cara mengerjakan bilangan, membandingkan bilangan dengan menggunakan tabel. Ini cara lebih mudahnya ya, Nak, untuk menggunakan tabelnya. Nah, sekarang Umi mau coba anak Umi mengerjakan soalnya dari rumah. Umi kasih kita waktunya untuk quiz time ya, Nak. Soalnya bandingkan bilangan 259 dengan 267. Nah, anak Umi, ayo jawab, Nak. Umi kasih waktunya 10 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah jawabannya? Ya, 259 lebih kecil dari 267. Pintar anak Umi. Kita lihat dari bilangan yang berbeda. 2 dan 2 bilangannya sama, 5. Nah, bilangan 5 dan 6.
Ini 5 dan 6 yang beda. Sudah kita nampak 5 dan 6, berarti kita bandingkan 5 lebih kecil dari 6. Jadi jawabnya 259 lebih kecil dari 267. Pintar anak Umi ya. Soal yang kedua, bandingkan bilangan 108 dengan 205. Yuk, anak Umi kasih waktunya 10 detik, dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Apa jawabnya, Nak? Bandingkan bilangan 108 dan 205. Jawabnya 108 lebih 108 lebih kecil dari 205. Kita bisa lihat dari bilangan atau angka yang pertama 1 dan 2, karena 1 dan 2 di ratusannya sudah berbeda. 1 lebih kecil atau lebih besar dari 2. 1 lebih kecil dari 2. Ya. Pintar anak Umi ya. Soal yang ketiga, bandingkan bilangan 937 dengan 937. Nah, ayo anak Umi jawab lambang perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Jawabannya, Nak? Iya, 937 sama besar atau sama dengan 937. Karena ketiga bilangannya sama. 9-nya sama, 3-nya juga sama, 7-nya juga sama. Berarti tanda perbandingannya itu tanda sama dengan. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang membandingkan bilangan. Umi harap anak Umi bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Nanti Umi kasih soal untuk latihan di rumah ya, Nak, untuk menambah pengetahuan anak Umi. Sampai di sini pelajaran kita. Umi ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.